Selamat malam Mas Jibon. Halo. Ya, halo, selamat malam Mas. Selamat malam buat pendengar Nightmare on the Air. Ya. Mas suaranya kecil Ya. banget. Oh ya, Pakai handsfree kah udah. atau loudspeaker kah? Enggak sih, loudspeaker sih Mas. Coba gak usah loudspeaker deh biar lebih jelas. Oke, Ya. coba ya. Yes, kayaknya ini lebih baik nih kalau nggak loudspeaker. Ya, halo. Cukup? Apakah sudah jelas? Ya, lebih. Mas, boleh diceritain Yes. ceritanya, terus Baik. detailnya dan sebagainya. Silahkan. Baik. Saya mulai dari gambaran umum ini aja sih, bendungannya ya Mas. Jadi bendungannya itu di tengah-tengah bendungan itu ada yang namanya Rumah Tiban. Rumah Tiban itu konon katanya buat semedi atau buat pertapan dulu, eh, siapa Ki Raden Mas Said, atau itu kita kenal sebagai siapa sih tadi namanya, lupa saya, Pangeran Sambernyowo ya kalau nggak salah. Itu tepat di tengah bendungan dan ada 3 area makam yang direlokasi tepat di tengah bendungan, di samping dan di atas. Itu 3 makam itu direlokasi. Nah, saya bercerita tentang pengalaman saya dulu Mas. Ini bertepatan sama kehamilan anak pertama saya di bulan keempat. Itu saya tuh rasanya kayak apa ya, meningkat itulah, serba peka gitu kan. Yang pertama itu saya alami di mesnya kan ada 3 ya. Di mes utama yang ada kantor itu pertama, saya mengalami itu ada suara wanita tertawa di pukul 2 malam. Itu yang pertama. Kemudian selang beberapa hari itu saya mimpi Mas. Saya mimpi itu didatangi sama 3, apa ya nyebutnya ya, kayak orang tapi pakai kebaya, pakai mahkota gitu, cewek, tapi setengah badannya tuh ular Mas. Tiga itu saya diimbin itu, terus saya kayak dipanggil gitu, terus saya suruh mendekat gitu kan. Dan waktu itu kayak sesek gitu rasanya. Terus saya baca dalam mimpi saya itu. Saya baca surat ayat kursi ya di dalam itu. Terus tiba-tiba kayak ada yang nolong aja. Nah ini ada hubungannya Mas. Yang dalam mimpi saya tuh ada yang nolong, kayak jubah putih gitu kan. Terus suruh jauh gitu, makhluk 3 itu. Nah yang jubah putih itu juga waktu anak saya lahir tuh juga sempat bilang gini, Mas anakmu tuh anak baik, maksudnya bibitnya bibit baik gitu, tolong dijaga, bilang gitu. Itu yang ada hubungannya lah ya, keterkaitannya. Terus ada lagi Mas, peristiwa ini di mes saya, ini sering banget Mas. Di mes saya tuh sering banget saya alami nih. Yang pertama siang-siang Mas, pagi lah, sekitar jam 9 lah. Itu saya orang terakhir di mes yang masih mandi dan belum berangkat ke lapangan. Kan kesiangan kan itu kan. Saya berberes mandi. Saya tengok tuh sebelum mandi tuh udah teman-teman udah pada pergi gitu kan, udah pada ke lapangan lah. Saya mandi, ada yang ketok tuh 3 kali, tok 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 gitu. Woi, saya gitu kan. Saya kira kan apalah, saya pergi dulu atau gimana lah. Dan setelah itu saya kan selesai tuh, habis ketokan tuh saya selesai. Loh kok nggak ada siapa-siapa. Terus tiba-tiba tuh pintu samping yang sebelumnya saya kunci itu terbuka Mas, terbuka nyek gitu kan, terbuka. Kuncinya ada 2 kan, kunci grendel itu sama kunci kayu gitu kan. Udah saya kunci semua tuh, terbuka tuh. Loh kok aneh aku gitu kan. Saya deketi itu, saya tutup Mas, jedek. Nah di atas saya itu
kan teman-teman pada melihara burung ya, sekitar banyak kok, ada 7 atau 8 burung. Saya tutup mas, jedek gitu, burungnya langsung pada mau terbang gitu loh, gitu mas. Spontan kan saya kaget, apa ini, langsung merinding ya mas. Terus saya kemas-kemas, terus habis itu saya langsung ke lapangan. Terus ada lagi, ini malam, sering banget ini, waktu ketika istri saya hamil ini, di depan kan kita ngobrol-ngobrol gitu kan, tiba-tiba di dekat musola, jadi kan mesnya, gambarannya tuh mes, depannya tuh ada musola, dekat musola itu ada jalan pertigaan gitu kan, dikelilingi oleh kebun-kebun, di dalam kebun itu ada satu pohon yang dikeramatkan, kira-kira seperti itu kan. Tiba-tiba di sebelah musola di pertigaan itu ada yang mencolot gitu loh mas, dari talut ke jalan raya, kira-kira 4-5 meter lah itu, dari talut ke jalan raya itu ada yang mencolot, terus mencolot gitu. Saya kira kak pocong gitu ya, ya udah gitu kan. Terus hari berikutnya ada lagi, kan di sana tuh kebiasaan masyarakatnya kalau habis maghrib itu lampu pasti mayoritas dimatikan mas, karena kan di sekitar kita kan ada kebun-kebun sama sawah ya, itu mungkin menghindari binatang-binatang malam itu, entah serangga atau apa itu masuk ke dalam rumah. Ada itu mas, orang berjalan tuh putih gitu kan, di depan mes itu kan, berjalan pelan-pelan. Di depan mes kita kan ada 2 pucuk merah tuh, kayak berdampingan gitu kan, terus di tengahnya baru jalan gitu kan. Tepat di pucuk merah itu, loh kok orangnya nggak ada gitu kan, jalan pelan-pelan gitu kan. Aku kira kan yang biasa itu kan ada nenek-nenek tuh ya, umur sekitar 70-80 tahun lah. Aku kira beliau. Ternyata saya tungguin, loh kok orang lewat yo, aku bilang gitu sama teman-teman. Tak tengok mas, nggak ada mas. itu orang tuh nggak ada udah. Terus ada lagi, ini di lapangan tuh sempat ada gempar penampakan kuntilanak mas, waktu orang-orang pada lembur kerja nimbun tuh. Jadi nimbun tubuh bendungan itu kan kadang lembur kadang enggak kan, tergantung cuaca ya. Kalau hujan ya ditunda, kalau misal terang ya kita lembur gitu kan, kira-kira gitu. Sering ada tuh mas, entah itu asli situ atau ada yang ngomong kiriman, kita nggak tahu ya. Sering nampak itu si kuntilanak itu, cuman nggak ganggu sih, cuman paling ada nyala ekskavator aja gitu kan, cuman itu aja paling nyala sendiri gitu kan. Terus ada lagi fenomena lagi di bendungan juga nih. Ada beberapa petua bilang kalau misal ada barang ekskavator baru itu paling nggak harus diselamati gitu kan. Ada yang nggak percaya nih mas, ada yang nggak percaya, ini baru nih, ekskavator baru nih, baru keruk gitu kan ada bukit gitu kan di belakang tuh, yang saya kirimi videonya tuh, di tengah-tengah bendungan kan ada bukit tuh ya, lagi ngeruk gitu, mati mas si XK-nya ini. Terus operator itu datang ngecek, nggak ada masalah ternyata. Terus habis itu dibilangin, udah selamatan belum? Oh belum pak, langsung sorenya selamatan, besoknya udah bisa nyala lagi. Gitu terus kejadian seperti itu kira-kira. Itu ekskavator. Terus ada lagi kalau kejadian saya ini di daerah Kebak Keramat, ini di waktu kita jalan sih malam-malam sekitar 9:30 itu kan, dari Semarang, dari kantor ya, kita lewat tol, kemudian exit di Kebak Keramat itu. Setelah saya mau beli cemilan kue Bandung gitu kan, mau dibawa ke mes gitu kan, tiba-tiba mas, waktu kita jalan gitu, ada tangan tuh putih ya kayak tangan orang dewasa tuh kan. Saya kan duduk di depan ya, di sebelah supir gitu kan. Tiba-tiba tuh tangannya itu ke kaca di depan saya itu nempel gitu, cetak gitu. Saya kaget kan,
stop kayak gitu. Nah di belakang saya kan ada dua cewek tuh, loh kenapa Mas Bon gitu bilang gitu. Kalian nggak lihat toh apa toh? Nggak lihat apa-apa gitu. Loh di depan itu loh tadi ada itu, ada putih-putih. Saya cuma bilang gitu sih. Nggak ada Mas Bon, nggak ada lihat kita bilang gitu kan. Padahal tuh jelas tuh tangan tuh sekitar 2 detik lah, cukup lama sih Mas, 2 detik. Terus habis itu hilang tangannya. Terus ada lagi ketika ini yang sama ya Mas, hari yang sama ketika tangan itu ya. Ketika udah mau sampai mes, kita kan lewat hutan-hutan, terus lewat kondisi jalan yang gelap gitu kan ya. Di sekitar 1 kilo sebelum mes lah kira-kira ya. Itu kan ada apa sih namanya? Ada pohon pring gitu kan ya. Banyak tuh di pinggir jalan tuh. Ketika itu kaca dibuka Mas, dibuka semua kan, maksud sopir mungkin kan biar nggak terlalu boros atau gimana lah. Waktu itu kan mobilnya bensin ya, dibuka kacanya gitu kan, karena juga kondisinya kan juga dingin kan. Saya dengar tuh padahal itu kan udah pasti sepi ya, kayak pasar Mas. Jadi kayak banyak orang gitu pada bicara gitu di sekitar situ. Kok gini sih aku gitu. Tapi saya nggak cerita waktu itu ke teman-teman saya. Jadi kayak jual beli, kayak ada anak-anak terus teriak-teriak teriak kecil gitu kan, main-main gitu. Kayak gitu, kayak pasar lah gitu. Padahal di situ tempat sepi Mas. Di belakangnya tuh hutan sudah. Tuh kira-kira itu. Terus ada apa lagi ya yang kira-kira itu? Kalau nemuin ular tuh juga sering di bendungan, ular sepasang gitu. Ular gede-gede Mas, piton gitu, sepasang. Saya kirim tadi video tuh yang waktu bendungan belum jadi itu kan ada 2 versi ya, yang saya kirim tuh. Itu yang tengah-tengah yang deket terpal warna biru itu, yang ada saluran air, ya itu situsnya di situ Mas. Ada pohon satu gede, terus ada rumah, ada batu di situ. Itu Mas nunggu sampai 1,5 tahun kalau nggak salah tuh, baru dipindah, dan dengan persyaratan harus ada pohon yang serupa dengan pohon yang ada di situ-situ. Jadi kira-kira dari tempat itu mencari sekitar mungkin 6-7 kilo lah di dekat situ. Itu baru ketemu, dan emang harus disetujui, dan entahlah apa yang dipindah dari situ ke situs yang baru gitu kan. Dibuatkan pendopo juga Mas. Dibuatkan pendopo juga di antara dua pohon apa sih namanya yang gede itu, beringin ya. Di situ Mas, itu harus ada syaratnya, dan entahlah, aku juga ritualnya juga lama sih Mas kalau itu masalahnya. Itu terus apalagi ya, kalau ada orang-orang yang nggak ada atau tewas itu juga ada sih di situ. Kira-kira mungkin itu kali Mas yang saya ceritakan Mas. Kurang lebihnya. Jibon, itu proyek tuh berapa lama ya Mas? Bendungan Jelantah ya? Itu dimulai 2019 Mas, sampai terakhir rampung itu akhir 2024 atau Desember 2024 kemarin Mas. Jadi sekitar berapa? 5 tahun. Selama 5 tahun berarti Mas Jibon ngerjain itu ya, di kontrak itu ya? Kalau saya masuknya tuh 2021 sih Mas, kebetulan. Jadi nggak dari awal. Oke. Yap. Cuman waktu situs itu dipindah itu saya di situ. Terus ada makam-makam juga itu yang dipindah, yang ada beberapa jasadnya yang masih utuh gitu kan. Makamnya tuh tepat di tengah itu Mas, di tengah-tengah bendungan itu makam itu. Itu kira-kira. Oke, Mas Febri silakan. Ini proyek besar lah ibaratnya ya, namanya bikin bendungan luas pastinya. Jadi ada beberapa yang
direlokasi ya, termasuk juga pemakaman. Mas Febri silakan Ya, komentarnya. pemakaman, yes. Ya, selamat malam Mas Jibon. Ya, selamat malam Mas Febri. Ini kalau yang saya lihat ya di lokasi tersebut ya, di bendungan ini ya Mas ya. Ya, Sebelum dijadikan bendungan seperti ini, memang hutan ya, bisa dibilang hutan lah gitu ya, kita bilang saja hutan. ya. Sawah sih Mas. Yang tengah-tengah itu sawah sih. Ya, Sebelah-sebelahnya juga hutan gitu kan. ya. Di Ya. sekitaran situ itu memang, kalau orang yang paham ya Mas ya, kalau orang yang paham, memang di sekitaran situ memang ada titik yang memang dikeramatkan gitu, dan memiliki energi yang cukup besar gitu Mas. Dan di sekitarannya pun juga banyak ya, apa namanya, kayak kampung-kampung goib gitu, di sekitaran situ juga banyak gitu, masih banyak gitu Mas. Bahkan sampai apa namanya, bendungan ini jadi gitu ya Mas ya. Bahkan sampai bendungan ini jadi itu Betul Mas. kampung-kampung goib, terus istilahnya kayak keraton atau kerajaan goib itu masih ada di situ gitu Mas. Ini memang menyimpan energi yang cukup besar ya, kalau yang saya rasakan gitu Mas. Dan sebenarnya lokasi sekitaran situ nggak bisa diajak main-main gitu Mas. Yes, betul Mas. Ada hari-hari dikeramatkan tuh Mas, nggak boleh kerja Mas. Itu hari apa Mas? Itu kalau nggak salah setiap malam Jumat. Tapi aku nggak tahu ya malam Jumat apa Kliwon kalau nggak salah. Terus sama Selasa apa sih? Selasa Legi ya kalau nggak salah. Dua itu sih Mas. Iya, memang ya kepercayaan orang sana gitu ya Mas ya. Memang kepercayaan orang yang ada di sana memang seperti itu gitu loh Mas. Iya. Dan memang Iya. Soalnya pernah ada eksiden Mas ketika dilanggar itu kan. Ada yang nekat tuh kerja tuh. Apa Mas? Pernah itu waktu Selasa kalau nggak salah sih. Waktu Selasa itu ada yang kerja, walaupun itu bukan di tengah bendungan ya Mas, di samping-samping, maksudnya di tengah bendungannya kan di tengah ya, di samping-samping kan ada fasilitas-fasilitas tuh, ada gedung-gedung itu ya. Katanya sih diliatin Mas, dan sampai dia demam gitu. Sehabis diliatin sampai demam 3 hari kalau nggak salah. Udah kena mental tuh pekerjanya. Kira-kira itu. ya memang tempatnya memang apa ya Mas, ya bisa dibilang seangker itu ya, se ekstrim itu gitu. Ya. Memang ya memang pada waktu proyek tersebut ya Mas ya, memang kalau yang saya tahu memang harus ada orang dalamnya yang apa ya istilahnya itu, yang meminta izin gitu loh Mas. Apa ya istilahnya? Ya istilahnya sepertilah, yang meminta izin itu harus ada orang dalam. Orang dalam itu orang keraton lah gitu ya. Karena masih ada hubungannya gitu loh Mas. Ya. Ada Mas, itu satu orang tuh ditandur di situ Mas. Yang katanya dari keraton tuh. Sekaligus jadi security di situ. Jadi dari awal itu proyek sampai berakhir sampai sekarang masa perawatan itu masih di situ tuh, masih dilibatkan maksudnya. Ya beliau juga sering itu, maksudnya bawa bunga terus bawa dupa gitu. Sering lah seperti itu sih beliau tuh. Iya. Karena memang yang apa ya istilahnya, kalau orang Jawa bilang itu yang ngerti seratenane gitu
gitu loh Mas. Yang tahu ya, yang tahu, yang paham lokasi itu dan sosok-sosok yang ada di situ ya beliau-beliau yang orang dalam ini gitu loh Mas, yang dari dalam ini gitu. Ya. Karena memang kalau kita tarik lagi mundur jauh gitu ya, ini memang ada hubungannya dengan keraton gitu loh Mas. Dari terah-terahnya itu memang ada hubungannya gitu Mas. Ya. Ya alhamdulillahnya ya bisa dibilang berjalan dengan lancar ya Mas ya, alhamdulillahnya ya. Ya, Walaupun Mas, ada insiden-insiden seperti itu ya. Betul Mas. Tetap ada, entah itu kelalaian dari manusia itu sendiri, Betul, kan? iya. Atau ada unsur-unsur lain gitu kan juga. Wallahu alam ya Mas. Ya, Terus itu, yang mimpi yang paling aneh tuh Mas, saya Mas, yang ada 3 sosok itu loh Mas. Nggak pernah selama seumur hidup saya itu, baru kali itu Mas. Itu kira-kira tuh saya di lapangan tuh 1 atau 2 bulan lah sekitar itu, baru dikasih mimpi itu seperti itu. Dan ketika bangun tuh rasanya kayak kemeringat gitu Mas. Bangun tuh waktu itu jam 1:30 atau jam 2 gitulah waktu itu, waktu mimpi itu kok kayak nyata gitu loh Mas kejadiannya. 3 sosok siluman ya Mas. Ya bisa dibilang gitu, separuh badan gitu, terus separuhnya ular warnanya hijau. Nah. Ini sebenarnya apa ya, kayak ini kalau yang saya tahu ya Mas ya, yang saya tahu 3 sosok ini itu sebenarnya ingin mencelakai jenengan gitu Mas. Entah itu mencelakainya dengan cara gimana dan menyebabkan seperti apa, saya kurang paham ya Mas ya. Iya. 3 sosok ini kayak merasa terusik. Terus sebenarnya dia sudah beberapa kali ya Masnya, beberapa kali itu ingin mengajak orang gitu loh Mas. Itu cuma memang gagal ya, dan nggak bisa gitu ya. Dan terakhir ya kemungkinan besar yang terakhir itu di Mas Jibon ini gitu loh Mas. Dan itu pun juga nggak bisa karena alhamdulillahnya ada yang nolong tadi gitu. Ya. Tapi ini Mas, menurut saya juga punya satu kejadian lagi Mas. Mungkin ada hubungannya. Jadi anak saya Mas, itu kan ketika 12 bulan tuh udah bisa jalan ya. Udah bisa jalan. Dan ketika waktu pas tahun baru Mas. Tahun baru 2014 tuh. 2024. Pokoknya ketika anak saya tuh 1 tahun lebih, ya 12 bulan lebih lah Mas. Itu kan udah bisa jalan ya. Dan waktu Januari itu saya di tempat salah satu di Ungaran tuh, yang mungkin latar belakangnya hampir sama seperti yang saya mimpi itu. Kolam, pokoknya di kolam. Dan setelah kejadian itu Mas, saya tuh awalnya pincang dulu Mas. Habis itu tubuh bagian kanan itu dari tangan sampai kaki itu nggak, lemes Mas, nggak bisa gerak gitu. Dan waktu itu sudah beberapa kali pengobatan Mas, baik medis maupun non medis sudah saya tempuh. Dan alhamdulillah sekarang udah ini sih, udah bisa jalan, udah bisa seperti orang normal lagi. Waktu itu takut saya Mas. Ya saya nggak tahu ya ada hubungannya apa enggak ya. Cuman saya juga kelihatannya juga nggak gimana kalau di lapangan, nggak, maksudnya nggak sembrono atau nggak gimana gitu kan. Itu Mas, kira-kira itu pengobatan tuh sekitar 7 bulan lah Mas. Itu sana kemari minta ke orang pintar, katanya ini. Terus waktu itu juga terakhir terapi
menuju kesembuhanku terapi sampai ke Karyadi itu sempat bilang gini Mas, waktu itu di CT scan ya kan, terus diambil tuh si sampel darahnya, waktu itu sempat bilang dokternya tuh, Mas kalau ini emang ada gangguan di enzimnya Mas, ini mungkin nanti bisa menolong Mas, ini sampelnya dikirim ke Jerman tapi Mas bilang gitu, karena di Indonesia gak ada alatnya. Waktu itu diagnosanya tuh ada kelainan enzim atau apa gitu. Nah waktu itu terus habis itu saya menempuh terapi, tapi sambil saya juga ke orang tua sih di sekitar Pedurungan itu Mas, yang sebelumnya tuh apa ya, mijeti istri saya gitu kan, sering mijeti istri saya gitu, ke situ Mas. Dan waktu itu nggak inget sama mbah satu itu, dan bilang gini, oh alah no kok awet awal hari ini no wes awet awal kira ini kalau ya ketemu, cuman bilang gitu mbahnya. Habis itu selang berapa minggu atau berapa bulan tuh anak saya udah bisa jalan. Ya wallahu alam ya Mas, entah ada kaitannya atau enggak tuh kan, saya juga kurang paham ke arah sana gitu kan Mas. Seperti itu kira-kira Mas. Ya, alhamdulillah sekarang anaknya sudah sehat ya Mas ya. Alhamdulillah Mas. Ya. Alhamdulillah sudah sehat. Dari kejadian itu kalau kita sangkut pautkan dengan hal-hal mistis ya Mas ya, itu ada yang mengganggu gitu, ada sosok-sosok yang mengganggu gitu Mas. Saya sendiri belum paham ya ada kaitannya dengan sosok-sosok yang ada di bendungan itu gitu atau ya? Enggak, saya belum paham ya Mas ya. Cuma yang pasti yang saya lihat itu memang ada sosok yang ya kasarannya mengganggu lah gitu ya, mengganggu di anaknya Mas Jibon ini gitu Mas. Ya. Tolong anaknya diarahkan ke hal-hal yang baik ya Mas ya. Oke Mas. Udah gitu aja. Serem banget nggak sih masukannya? Maksudnya kalau bisa anak ini jangan sampai apa ya istilahnya itu, sampai sakit hati yang mendalam gitu loh Mas. Jangan sampai sakit hati yang banget lah gitu. Iya. Oke. Mas Jibon, terima kasih ya sudah bergabung di Nightmare on the Air malam hari ini. Yes, terima kasih lagi Mas. Ini buat saya bisa bergabung di sini. Dari 2009 saya nyimak. Ini berarti di Solo Mas? Di Semarang ya? Ini saya di Ungaran Mas. Oh, di Ungaran. Saya aslinya di Ungaran. Ya, cuman saya kan nikah sama orang Sayung. Oh, sama deket makam tengah laut itu. Yang juga kadang di rumah juga banyak aneh-aneh di anak saya juga. Waktu sebelum sakit itu juga aneh-aneh Mas, bener ya. Oke. Dari teriak-teriak malam tuh, tidur gitu teriak-teriak gitu kan ya. Kira-kira gitulah. Tapi alhamdulillah sekarang udah banyak berkurang sih. Berarti tinggal di Ungaran ya sekarang ya? Masih itu sih Mas, pindah-pindah sih. Kadang sini kan orang tua juga di sini sendirian kan. Kadang ke Sayung gitu kan. Oke. Tetangga Mas Taufik. Siap. Iya. Baiklah, Mas Jibon ya. Ketemu lagi next time. Dan kita akhir ya teleponnya Mas Jibon ya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.